Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Jika ditanya seperti itu, anak-anakku tinggal menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap ya untuk belajar ya? Nah, sebelum belajar Bapak ingatkan buat anak-anakku semua jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu, dan juga rajin-rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan apabila ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker atau face shield. Nah, di kelas 4 kita akan belajar matematika. Akan belajar apa nih matematika hari ini? Nah, matematika hari ini kita akan belajar bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Minggu kemarin anak-anak semua mungkin telah sedikit mempelajari tentang bilangan pangkat 2 dan bilangan akar pangkat 2. Nah, kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Jadi mari kita lihat di halaman 100 dan 101, di sana ada sedikit penjelasannya. Ya, kali ini kita akan melanjutkan belajar matematika di kelas 4 mengenai bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kita ke bilangan pangkat 2. Apa sih Pak bilangan pangkat 2 itu? Coba kita lihat ke sini ya. Pertama kita fokus ke sini. Bentuk 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2 disebut dengan bentuk pangkat 2 atau bentuk kuadrat. Nah, jika anak-anakku semua melihat ada angka misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8, di atasnya ada angka 2 kecil seperti ini. Ini disebut bentuk pangkat 2 atau biasa juga disebut bentuk kuadrat. Nah, sedangkan 4, 9, dan 16 itu adalah bilangan pangkat 2. Kenapa Pak disebut bilangan pangkat 2? Karena 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat itu nilainya sama dengan 4. Dari mana Pak angka itu? Kita lihat ke sini. Ini ada di sini 2 kuadrat atau 2 pangkat 2. Di sini sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 2 kuadrat itu sama saja dengan 2 dikali 2. Jadi 2 dikali 2 adalah 4. Nah, 2 kali 2 itu bisa disebut juga 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Kalau bingung di sini kok 2 lagi. Coba kita lanjut ke yang selanjutnya, 3. Di sini itu ada 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Ini di atas angka 3 itu angka 2 ya, kecil ya anak-anakku semua. Ini bukan angka 3, tapi angka 3 di atasnya itu angka 2 kecil, pangkat 2 atau kuadrat. Itu sama dengan 9. 3 kuadrat itu nilainya sama dengan 9. Kenapa? Karena 3 kuadrat itu sama dengan 3 dikali 3. 3-nya itu ada 2, lalu dikalikan maka jadi 9. Sama aja dengan yang 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat itu sama dengan 4 dikali 4, yang artinya nilainya adalah 16. Bisa dipahami segini? Nah, di sini sudah ada bilangan kuadrat dari 1 sampai 100 nih yang dilingkari ya, 1 sampai 100. Kita lihat ke sini ke halaman selanjutnya. Tentukan nilai pangkat 2 dari 8. Berarti 8 pangkat 2 ya. Nih, 8 pangkat 2 nilainya berapa anak-anakku semua? Gampangnya tinggal kita kalikan. Kalau 8 pangkat 2 itu berarti 8-nya ada 2. 8 dikali 8 maka hasilnya 64. Ini cara yang paling gampang pertama. Atau kita bisa gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan menggunakan bantuan tabel 4.2. Tabel yang ini ya, yang tadi. Nih, tabel 4.2. Bagaimana Pak caranya? Lihat, di sini kita akan dicari nilai pangkat 2 atau nilai kuadrat dari 8. Caranya pertama tarik garis dari baris ke 8. Lalu tarik garis dari kolom 8. Ini baris ya. Ini baris ke sini ke bawah baris, dan ke samping ini disebut kolom. Karena kita mencari nilai pangkat 2 dari 8, maka kita cari dulu baris dari baris ini angka 8. Ini ya, angka 8 ketemu. Selanjutnya tarik dari kolom 8, mana 8. Nah, ketemu di sini 8 ya. Terus di gimana kan Pak? Tinggal kita tarik garis 8 dari kolom 8, kita tarik ke bawah.
dari baris ke-8 kita tarik ke samping tuh sampai ujung, dan nanti akan ketemu di sini ada persilangan. Nah, nilainya berapa nih? Di sini nilainya adalah 64. Maka nilai dari pangkat 2 dari 8 atau 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat adalah 64. Mudah ya? Oke, kita hapus dulu sebelum beranjak ke bilangan akar pangkat 2. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ke bagian bilangan akar pangkat 2. Tadi kita sudah belajar tentang bilangan pangkat 2. Sekarang ada kata akarnya, bilangan akar pangkat 2. Ini secara tidak langsung adalah kebalikan dari bilangan pangkat 2. Ini masih ada hubungannya ya. Contohnya ya, langsung aja kita lihat di sini. 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 yang nilainya adalah 4. Jadi 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat adalah 2 kali 2 yang bernilai 4. Jadi 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat adalah 4. Nah, kita balik di sini. Ini ada angka 4. Kita beri tanda akar. Akar pangkat 4 itu sama dengan 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 yang akar 2 pangkat 2. Nilainya berapa? 2. Kok bisa 2, Pak? Kita lihat di sini. 4 sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat atau 2 pangkat 2. Nah, ketika diakarkan itu nilainya adalah 2 karena 4 ini asalnya dari 2 dikali 2. Karena 2 kali 2 dikalikan maka hasilnya 4. Maka ketika 4 ini diakarkan, hasilnya balik lagi ke awal, ke asalnya. Kenapa jadi angka 4 itu? Karena 2 dikali 2, maka nilainya adalah 2. Nah, yang 9 adalah 3 kuadrat. Jadi 9 itu adalah 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 3 dikali 3. Jadi asalnya adalah 3 dikali 3. Ketika 3 dikali 3 maka hasilnya adalah 9. Nah, jika ditanyakan akar dari 9, asalnya dari 9 itu asalnya berapa? Asalnya adalah 3 dikali 3, maka nilainya adalah 3. Nilai dari akar 9 atau akar 3 kuadrat atau akar 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, bentuk dari 4, akar 4, akar 9, akar 16 itu disebut akar pangkat 2. Kenapa akar pangkat 2? Karena asal dari angka-angka ini 4, 9, dan 16 ini adalah ini 4 berasal dari 2 pangkat 2, 9 berasal dari 3 pangkat 3, 16 berasal dari 4 pangkat 4. Itu ya. Lanjut kita ke sini. Di sini diminta untuk menentukan nilai dari akar 36. Berapa nih bentuk dari akar 36, nilai dari akar 36? Kita bisa menggunakan cara yang pertama. Ini sangat mudah. Cara yang pertama itu sama dengan yang tadi, menggunakan bantuan tabel 4.2. Menggunakan bantuan tabel ini 4.2. Caranya, carilah bilangan 36. Bilangan 36 itu ada di mana? Coba kita lihat. 36. Nah, ini 36. Kamu ya. Terus tariklah garis lurus ke atas atau ke kiri, didapatlah bilangan 6. Jadi ini cukup ditarik satu aja, ke atas, ke kolom, atau ke kiri, ke arah barisnya. Nah, kita tarik ke atas, ke atas sampai pojok, ketemulah angka 6. Maka nilai dari akar 36 adalah 6. Atau kita tarik ke sini, ke pojok kiri, ketemu lagi angka 6. Sama ya, jadi nilai dari akar 36 itu adalah 6. Selanjutnya ada faktorisasi prima yang kedua nih. Cara yang kedua ini agak panjang. Itu kita akan membaginya dengan membagi nilai dari akar ini itu kita angka di dalam akar ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima ini adalah bilangan yang
terdiri dari dua faktor. Apa sih Pak maksudnya dua faktor? Sederhananya adalah bilangan yang hanya bisa dibagi. Bilangan prima itulah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh pertama angka 1 dan yang kedua oleh angka itu sendiri. Contohnya angka 2 itu angka 2, angka 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Contohnya angka 2 itu bisa dibagi oleh angka berapa saja? Angka 2 bisa dibagi oleh angka 1, benar kan ya, bisa dibagi angka 1 dan juga dibagi oleh angka 2 dan tidak bisa dibagi oleh angka yang lainnya. Bagi tinggalnya kan jadi pecahan, bukan bilangan bulat. Contohnya lagi angka 3. Angka 3 itu hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 3. Jadi hanya 2. Angka 1 dan angka 3 saja yang bisa membaginya. Kenapa angka 2 tidak bisa? Ketika 3 dibagi 2 itu artinya akan berupa pecahan dan itu tidak boleh. Bisa dipahami ya. Nah, cara yang kedua itu seperti itu. Jadi contohnya sini angka 36 coba dibagi 2 bisa dapat angka 18 dibagi 2 dapat angka 9 bisa dibagi 2 atau tidak? Tidak bisa karena hasilnya akan pecahan. Maka kita bagi angka prima selanjutnya yaitu angka 3, maka hasilnya 3 bisa dibagi 2 enggak? Tidak bisa, biasanya dibagi oleh 3 maka hasilnya 1. Formula angka 1 selesai. Nah, kita kalikan angka di sini 2, 3 kita kalikan 2 kali 2 kali 3 kali 3 maka hasilnya adalah 6 angka 2 atau 36, maka nilainya adalah 6. Nah, setelah anak-anak semua mendengarkan penjelasan tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2, silahkan anak-anak semua buka halaman 102. Di sana ada 3 nomor soal ya, nomor 1, 2, dan nomor 3. Nah, sebelum mengerjakan nomor 1 dan nomor 3, silahkan anak-anak semua kerjakan dahulu nomor 2. Kenapa harus nomor 2 dulu? Karena untuk mengerjakan soal nomor 1 itu harus selesai mengerjakan soal nomor 2 dulu, yang ini membuat tabel perkalian. Kan udah ada Pak di halaman 100. Ya, sudah ada. Cuma di halaman 100 itu hanya angka 1 sampai 10. Nah, sekarang coba anak-anak semua buat dari angka 11 sampai angka 30 terlebih dahulu tabel perkaliannya. Setelah itu baru kerjakan soal nomor 1. Nah, setelah nomor 1 selesai, silakan anak-anak semua kerjakan soal nomor 3. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan ke ayah bundanya atau bisa langsung ditanyakan ke bapak. Selamat mengerjakan ya. Insya Allah kalian pasti bisa kok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.